Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Didit Sulistiawan. Di samping Saya Tia Handini. kami alhamdulillah diamanain sebagai owner Grand Cop, dan di sini kami membawai beberapa cabang usaha bisnis. Yang pertama ada Grand Seluler, dilanjutkan dengan yang kedua ada Apotek Grand 21, yang selanjutnya ada Grand Cafe, Spiring Cloud Keriting, dan Martabak Grand Jawa di divisi F&B, dan ada juga Grand Creative Lab yang bergerak di bisnis konten dan medsos. Ada apa lagi Pak? Ada Grand Amani yang bergerak di bidang properti. Jadi ini bisnis-bisnis yang sedang kita handle saat ini. Grand Cop ini sendiri diawali dengan berdirinya Grand Seluler pada tahun 2001. Dimana pada saat itu suami saya kita masih belum menikah, memulai bisnis di bidang seluler dengan membuka toko handphone, dengan etalase sekitar 3x1 di depan Indomaret. Jadi awalnya Grand Sale itu menjual kartu perdana, kemudian aksesoris handphone, dan juga handphone second. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2002 kami berpindah ke ruko di area Jalan Jawa Jember. Di situ kami mengontrak sebuah ruko selama kurang lebih 8 tahun. Dan kemudian di tahun 2010 kami pindah lagi di tempat kami yang sekarang di Jalan Jawa juga. Alhamdulillah sudah tidak perlu menyewa tempat lagi, dan di sini berdiri Grand Seluler. Kemudian di tahun 2012 kami membuka lini bisnis baru, yaitu Apotek Grand 21, di mana tempatnya jadi bersebelahan dengan Grand Seluler. Apotek Grand 21 ini selain sebagai apotek juga sebagai tempat praktek saya. Kebetulan saya adalah dokter gigi, jadi bisa praktek mandiri begitu. Kemudian di tahun 2016 kami membuka Grand Cafe di lantai 2 dari Grand Seluler. Dan cafe ini terdiri dari 2 lantai. Jadi di lantai 2-nya Grand Sale dan di lantai 3-nya Grand Sale membuka cafe. Jadi alasannya karena waktu itu suami saya itu sering menerima tamu dari distributor atau klien atau rekan bisnis. Kemudian karena suami saya ini malas untuk keluar, kita berinisiatif untuk membuka kafe. Di tahun 2018 kita menambah lagi satu lini bisnis, yaitu Martabak dan Rambulan. Kalau dulu namanya Martabak dan Rambulan Hawaii karena masih franchise, dan sekarang sudah kita handle sendiri tanpa franchise dan menjadi Martabak Grand Jawara. Kemudian pada tahun 2019 kami membuka lini bisnis baru, yaitu Angkringan Gede. Angkringan Gede ini konsepnya adalah seperti angkringan di Jogja yang terletak di belakangnya Grand Cafe. Jadi kita masih satu area. Kemudian karena adanya COVID dan pangsa pasar yang sudah mulai turun, kami memutuskan untuk menutup lini usaha kami Angkringan Gede ini dan mengubah menjadi Spiring Telur Keriting di tahun 2023.
2023. Di tahun 2019. Jadi kita buka lini bisnis baru. Alhamdulillah sebenarnya Sirkah ini dengan sahabat kami juga kerjasama untuk membuka 2 klaster properti, dan alhamdulillah running kan, sampai sekarang kita masih running untuk menghabiskan unit. Dan sebenarnya ada di jalan itu kita juga bikin agensi waktu itu, Grand Property Syariah, dan secara brand masih ada tapi memang kita vakum untuk saat ini. Yang terakhir kita ada Grand Creative Lab. Awalnya ini divisi yang ada di dalam Grand Seluler sebenarnya, tapi kita pingin bisnis ini mandiri, akhirnya coba kita runningkan sendiri dengan awal yang kita buat sebenarnya handle internal bisnis kita untuk mengelola media sosial dan kontennya. Dan alhamdulillah sudah running juga, dan ada beberapa klien juga yang dari luar ini yang coba kita perbaikin sistemnya. Kita running Rise ini dimulai dari bulan Maret 2025. Saat itu Ramadan ya Bun ya. Ramadan kita memulai awal Rise. Target awalnya sebenarnya lebih ke tim leader kita ini agar karena dari banyak divisi, kita niat awalnya hanya ingin mereka bisa kerja bareng, bisa berkolaborasi antar divisi-divisi yang kita handle di bawah Grand Corp. Tapi dengan berjalannya waktu kok ternyata muncul kebutuhan-kebutuhan lain terkait leader-leader ini harus diapain sih. Yang pertama, kita pingin jiwa leadershipnya muncul semua, karena terus terang kita secara natural kita develop mereka secara mandiri, jadi tidak pakai pelatihan dari luar, tidak ya intinya semuanya mandiri, kita yang mencoba develop mereka. Tapi itu saya masih merasa ini belum maksimal. Kalau kita mau bergerak lebih cepat, ini harus ada sesuatu yang masuk dari luar juga. Dan akhirnya kita coba nih Rise ini coba kita kembangin lagi. Dari awal Rise yang awal ini kita naikin ke Rise Plus. Yang pertama dari sisi leadership, dari sisi minutes team, mereka punya tim masing-masing, ini gimana cara minutesnya, itu yang selanjutnya kita fokuskan. Tapi di luar itu kita sebagai owner juga benahin visi misi perusahaan kita. Kenapa kita sebenarnya dulu kita udah punya visi misi ya, sudah punya visi misi, tapi ternyata kalau dulu kita ngomong visi misi, yang penting ada, maksudnya yang penting ada itu secara perusahaan. Kalau nggak ada visi misinya kok kayaknya nggak enak ya. Tapi begitu kita detailkan lagi, ini kok nggak ada ruh yang muncul dari diri saya pribadi, dari istri sebagai ownernya, kok ini seperti menggantung. Jadi akhirnya coba kita gali lagi, dipandu oleh Ustaz Adian, kita detailkan satu persatu. Jadi apa yang kita inginkan dari bisnis ini, apa yang kita harapkan muncul dari bisnis ini, mau dibawa kemana bisnis ini, arahnya kemana, itu digali dari kita awal buka itu harus seperti apa. Nah di situ akhirnya keluar nih yang bener-bener kalau istilahnya kita gue banget ya, gue banget yang saya rasakan, istri rasakan, yang kita berdua inginkan itu kita coba disinkronkan. Jadi
ternyata di situ antara saya dan istri juga belum satu ini ya, satu suara awalnya. Tapi begitu kita coba detailkan masing-masing kita seperti apa, pinginnya seperti apa, harapan dari bisnis kita tuh seperti apa. Baru oh ini klop, ini antara saya dan istri ada yang sama. Yang berbeda ini kenapa sih kok berbeda? Nah, ini yang akhirnya coba disinkronkan. Dari sebelumnya visi misi kita yang ngambang, bahkan culture kita berharap culture-nya yang Islami, taat syariat ternyata tidak bisa maksimal juga karena tidak terdetilkan dengan baik. Ya akhirnya ini menjadi masalah juga. Yang pertama terkait saat kita pengambilan keputusan, ada hal-hal yang mungkin dari culture ini yang tidak tertuang ke SOP, ya akhirnya ini juga jadi masalah. Terus yang kedua terkait tim. Nah, terkait tim ini dari tidak kuatnya visi misi kita, akhirnya antar divisi ini tidak bisa sinkron. Maksudnya tidak bisa sinkron itu kita ingin ini mengarah maju semua dengan kolaborasi dari semua divisi. Tapi ternyata di situ tidak bisa terbentuk. Dan akhirnya secara perkembangan kita juga lambat untuk usia bisnis yang saat ini udah 24 tahun. Kita mau berkembang sepertinya kok kayak terlambat ya, tapi setelah kita dapat ini, oh ternyata kita masih bisa, kita masih punya potensi yang memang belum kita maksimalkan. Dari visi misi culture yang coba kita bentuk di RISE ini, akhirnya kita tergambar itu kita harus ngapain. Dari visi misi ini kita mau bentuk tim seperti apa, nguatin tim, culture-nya seperti apa, di situ akhirnya kita tergambar. Awalnya kami mengira visi misi itu adalah asal ada sesuatu yang bagus yang terdengar baik, terus aja lah sebagai visi misi. Ternyata tidak semudah itu. Jadi untuk menentukan visi misi corporate aja nih berapa kali pertemuan ya? Ada 1 bulan mungkin ya? Lebih 2 bulan. Kita hampir 3 bulan itu. Hampir 3 bulan. Hanya Jadi membahas visi misi. Awalnya untuk menarik benang merah dari saya dan suami itu Ustadz Adian sudah membantu membimbing dari sana. Kemudian diambilkan dari nilai-nilai yang akan kita tanamkan di perusahaan ini. Jadi ya memang tidak segampang itu dan memang itu melelahkan dan jujur membosankan. Tapi ya memang itu harus dilakukan dan memang itu setelah kita mendapatkan oh ini ya ternyata. Jadi itu kita ikut merasa lega dan senang, oh iya ternyata begini cara merumuskan visi dan misi. Oh ternyata kemarin itu ditanyain begini itu ada tujuannya. Oh ternyata kemarin ada Ustadz Ardian bertanya soal ini tuh tujuannya untuk ini, menarik ini, inti apa, seperti benang merahnya bagaimana nanti bisa digabungkan untuk menjadi visi dan misi. Nah setelah visi dan misi itu kita core value ya, kita merumuskan core value. Nah ini juga lumayan berpikir juga, tidak semudah itu juga ternyata. Bagaimana kita harus mempunyai core value yang mudah diingat, kemudian menarik dan bisa menimbulkan semangat kalau orang itu membacanya. Yang paling saya ingat itu dalam 3 bulan proses kita untuk menggali, tapi ini benar-benar digali. Bahkan kita sempat nangis, ketawa itu waktu kita digali, mencari nilai-nilai yang ingin kita tampilkan, yang ingin kita jadikan visi dan misi. Itu luar biasa itu. Bahkan ada hal-hal yang mungkin selama ini saya tidak menceritakan ke istri ya, jadi beratnya di bisnis, dan itu akhirnya muncul di situ. Oh, yang saya rasakan, yang istri rasakan itu malah munculnya di sini.
curhatan kita tidak pernah muncul itu. Iya, asik, bener asik. Capek iya, pusing iya, tapi Bosen, iya. bosen iya. Yang paling berat bosen ini. Karena teman-teman, aduh minggu depan masih visi misi lagi, belum selesai. Tapi memang itu jalannya memang seperti Iya. itu. Untuk mendapatkan memang yang benar-benar itu, ini kita banget. Ini kita Dan dan ini yang mau kita bikin dengan perusahaan kita. visi misi udah ketemu nih. Kita mau menentukan core value-nya. Core value itu nilai-nilai udah kita masukin semua, kita detailkan semua. Ternyata kok ini panjang banget ya, kalau mau di drift ke tim kok berat dan terlalu panjang. Akhirnya coba deh kita bikin rangkuman dari semuanya. Begitu kita dapet apa ya, terakhir itu kita bikin kayak singkatan itu ya. Ya. Jadi Value. coba kita singkat dari huruf depannya. Oh ini ketemu nih apa, kayak oh ini saya lagi nih. Yang sebelumnya oh, ini namanya kok susah banget kalau buat diinget sama teman-teman ya. Tapi begitu terakhir, oh ini ada yang bagus. Itu langsung ini cocok ini buat tim. Satu, bisa tim muda. Yang kedua, memotivasi tim sangat mudah sekali dengan keputusan kita menentukan core value yang terakhir ini. Setelah visi misi ini berhasil dirumuskan, memang terdapat perubahan fundamental. Tapi sebelumnya visi misi ini saat ini masih belum kita rilis di depan. Untuk saat ini memang visi misi masih kami berdua yang tahu, dan alhamdulillah itu bisa lebih menuntun kita bagaimana untuk menjalankan perusahaan kami, bagaimana nilai-nilai apa yang harus kita pegang, dan kalau ada yang tidak menaati nilai ini berarti mereka tidak cocok untuk berada di perusahaan kami. Itu yang jadi pegangan dan patokan bagi kami dalam menjalankan bisnis ini. Sebenarnya itu program berbarengan antara kita nyoba upgrade tim leader kita dan kami pribadi sebagai owner untuk membentuk visi misi dan culture perusahaan kami. Di situ proses yang selama total 12 pertemuan dari awal, untuk Race Plus-nya sendiri 8 pertemuan. Setelah berakhir yang pertama kok ada rasa ini ya, ada sesuatu yang hilang karena kita sudah terbiasa konsisten 2 pekan sekali untuk mengadakan tim building, untuk membangun tim agar mereka bergerak, mereka berpikir, mereka bahkan yang dua materi terakhir itu membuat mereka seperti like owner ya, membuat mereka seperti pemilik perusahaan ini. Itu luar biasa sekali. Secara tim kami merasa terbantu, tim bisa bergerak, tim bisa mendevelop timnya sendiri, tim di bawahnya untuk mengikuti ritme kerja yang kita inginkan. Terus secara leadership mereka juga sudah mulai terbentuk, di beberapa titik malah sudah fungsi delegasi itu bahkan sudah berjalan maksimal, dan tipe-tipe banyak yang nanti saya pribadi rasakan itu sangat terbantu sekali oleh perkembangan tim ini. Pada saat pelaksanaan Race Plus ini, saya merasa senang sekali karena ternyata mereka memberikan antusiasme yang luar biasa. Setiap kali coaching, mereka selalu menjawab pertanyaan, kemudian aktif bertanya bila ada sesuatu yang mereka kurang paham. Kemudian setiap pertemuan kan selalu ada action plan, home fun. Home fun itu kita kasih PR tuh, harus mengerjakan, kemudian disubmit maksimal 2 minggu jangka waktunya. Nah, teman-teman ini mengerjakan tugas ini dengan baik dan niat gitu loh. Jadi ada beberapa teman-teman ini yang mensubmit jawabannya itu dengan format yang bagus gitu. Jadi nggak cuman hanya tulisan-tulisan aja. Kemudian perubahannya ke
ini apa namanya, sikap mereka sebagai leader itu lebih terlihat, bagaimana mereka berkomunikasi terhadap timnya, kemudian bagaimana mereka mengambil keputusan, dan bagaimana mereka itu bersemangat untuk bergerak. Itu luar biasa. Mereka sudah menunjukkan perubahan yang selama ini tuh kita cari dan kita nggak tahu gimana harus menggerakkan mereka. Di awal kita tidak yakin sebenarnya ya, teman-teman ini bisa ngikutin nggak ini ya, karena kami sebagai owner juga merasa berat sebenarnya. Tapi lihat semangat tim ini, wah, saya juga jadi termotivasi juga untuk harus sampai selesai ini. Proses menemukan, merumuskan visi misi dan culture Grand Cop kemarin di proses coaching Les Plus ini muncul nyawa baru. Jadi selama ini saya merasakan bisnis ini nggak ada ruhnya ya. Yang penting jalan aja, yang penting profit aja, yang penting teman-teman udah gajian beres sudah. Tapi harapan dari pribadi saya kok nggak ada apa-apanya ini belum menunjukkan saya harus seperti apa, keluarga saya harus seperti apa, tim saya harus seperti apa. Jadi di sini susah ya memunculkan ruh Grand Cop secara utuh yang ini memang dari saya, memang dari istri sebagai ownernya, dan yang bisa memotivasi tim. Kepada rekan-rekan business owner sekalian yang saat ini mempunyai produk yang bagus ataupun mempunyai bisnis yang berjalan dengan lancar tapi merasa tidak ada ruh dalam bisnisnya, tidak dapat feel-nya, saya menyarankan untuk ikut RISE. Karena dengan kita ikut RISE atau RISE Plus, kita akan dibedah dan kita cari nih bagaimana sih ruhnya suatu perusahaan ini, mau dikemanain, mau dibikin seperti apa sesuai dengan kita maunya seperti apa sebagai owner. Sebenarnya RISE dan RISE Plus ini program untuk kita. Oh iya, maksud saya. Jadi RISE dan RISE Plus ini sebenarnya program yang emang didevelop untuk Grand Cop. Ya. Tapi secara gambaran kita dibimbing oleh Tafkir Cop ya. Tafkir Cop ini yang membuat program untuk kami, mendevelop tim dan mendevelop visi misi culture perusahaan kami. Dan yang paling terasa sebenarnya ruh perusahaan ini muncul. Yang paling kita rasakan ini yang harus kita tampilkan, dan insya Allah teman-teman yang tidak punya apa sih yang kita harapkan dari usaha kita itu bisa coba deh kita gali, mau dibawa kemana usaha kita, apakah cukup hanya untuk kita di dunia saja, ataukah usaha kita ini akan membantu kita untuk menuju tujuan kita di akhir nanti. Jadi kejar duniamu, kejar akhiratmu. Kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunianya nyampe ya punya, pasti kita dapat. Silakan hubungin Tafkir Cop itu Dengan Ustadz Ardiano. dengan Ustadz Ardiano Laroya. Insya Allah akan dibantu sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.